Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat mengikuti mimbar gemar pada pagi hari ini bersama saya Dwi Soekarto SPD. Adapun pembacaan gemar hari ini terdapat di dalam Amsal pasal 21 ayat 6 sampai 7. Demikian kebenaran firman Tuhan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Ayat 7. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Kita akan masuk ayat 6, bahas ayat 6 terlebih dahulu. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Harta benda merupakan satu kebutuhan pokok di dalam kehidupan kita, karena kita harus makan, kita harus berpakaian. Bahkan harta benda sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu untuk menunjang eksistensi kehidupan kita, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Jadi harta benda di dalam kehidupan manusia itu sangat dibutuhkan dan sangat penting, sebab tanpa harta benda kita kurang efektif di dalam melayani Tuhan. Namun mengenai harta benda kita harus ingat, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa harta benda merupakan mamon yang tidak jujur. Artinya apa? Yaitu mamon yang menipu. Jadi tidak jujur di sini artinya menipu. Tipuannya ada di mana? Tipuannya terletak di sini. Pada saat seseorang di dalam hidupnya terfokus pada harta benda ini, maka harta benda ini akan menggeser Tuhan di dalam kehidupan seseorang. Artinya seseorang merasa bermartabat, seseorang merasa terhormat kalau dia memiliki harta benda. Padahal harta benda tidak sepenuhnya menguasai di dalam kehidupan kita. Salah satu contoh, jika kita mempunyai harta benda sebesar apapun, jika kita dalam keadaan sakit, kita tidak bisa menikmati harta benda tersebut. Tuhan pernah berkata, jikalau kita memiliki harta benda banyak, tetapi tubuh kita sakit, apa gunanya? Artinya Bapak Ibu, di sini lebih penting mana? Tubuh ataukah pakaian? Seperti itu. Ini adalah contoh hal yang kecil. Jadi di dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu, fokus kita haruslah tetap Tuhan, bukan harta benda. Artinya apa? Mari kita mencari Tuhan. Mari kita mencari harta benda untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Jika seseorang fokusnya terdapat pada harta benda, maka fokusnya ini benar-benar salah. Apalagi harta benda ini dicari dengan cara lidah dusta. Di sini dikatakan harta benda yang didapat dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Jadi harta benda yang didapatkan dengan dusta itu hanya membawa celaka, hanya membawa kutuk di dalam kehidupan seseorang. Sebab Tuhan berkata, apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Ayat yang ke-7. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Di sini Bapak Ibu ada satu keparalelan bahwa orang fasik itu selalu menyintai harta benda didapat dengan cara apapun. Artinya orang fasik demi harta benda itu akan menghalalkan satu cara walaupun ia mendapatkan dengan dusta. Padahal harta benda tersebut bagi orang fasik hanya menyeret dia pada penganiayaan.
Jadi usaha orang fasik di dalam kehidupannya itu sama saja usaha untuk menciptakan celaka bagi dirinya sendiri. Dan di sini dijelaskan karena mereka menolak keadilan. Orang fasik tidak pernah menyukai keadilan. Dia lebih menyukai orang lain celaka dan dia mendapat berkat. Itu dalam pemandangan orang fasik. Padahal di dalam kebenaran firman Tuhan, jika kita menjadi orang percaya, maka kita disuruh mengusahakan sukacita, damai, sejahtera, dan berkat bagi orang lain. Tetapi rumus tersebut tidak pernah terdapat di dalam kehidupan orang fasik. Nah, apa Bapak Ibu? Di sini dikatakan orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka sendiri. Terletak di mana? Karena mereka tidak menyintai keadilan. Jadi seseorang yang tidak menyintai keadilan itu orang yang selalu menciptakan ketidakbenaran. Orang yang selalu menciptakan celaka bagi orang lain. Asalkan dia mendapatkan untung, maka orang fasik itu bersukacita. Tetapi di sini tidak demikian. Orang fasik atau orang jahat itu adalah merupakan representasi di dalam kehidupan seseorang yang menerjemahkan kehidupan iblis di dalam dirinya. Karena orang fasik itu merujuk kepada kejahatan atau poneros. Ini adalah gelar yang terdapat di dalam diri setan. Jadi marilah kita senantiasa menjadi orang benar. Ya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, memberi itu akan lebih berbahagia daripada menerima. Bapak Ibu, demikianlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah dengan kebenaran firman Tuhan ini kita senantiasa menjaga kehidupan kita di dalam ketepatan bertindak. Artinya menjaga kehidupan kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, yaitu melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan yang kudus, tidak bercacat celah. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami semua mengucap syukur dengan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita bahwa hendaklah kehidupan kita jangan terfokus kepada harta benda, apalagi harta benda tersebut didapatkan dengan dusta, agar hidup kami adalah hidup di dalam kebenaran orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, bukan ada di dalam kefasikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dengan kebenaran firman Tuhan ini dalam menuntun hidup kita semakin kudus dan berkenan di hadapan Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu gemar, Tuhan Yesus memberkati. Amin.